Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to Gistukas. Balik lagi sama gue di sini, Asha. Tapi gue nggak sendirian nih, gue ada host baru. Mungkin Asik. bisa kenalan diri dulu. Halo guys, nama gua Atta dari OSIS. Nah, jadi kali ini kita bareng 3 orang hebat dari GIS Serpong nih. Wah, hebat banget nih, jangan tegang-tegang gitu Ya, dong. santai dong, santai. Santai aja, santai. Yoi. Mungkin bisa perkenalan diri dulu kali ya mereka bertiga. Dari yang paling kanan nih, ada siapa nih? Iya, nama saya Abirama Triadiatma Hermawan, Cap Paskibraka 2021, Kota Tangerang Selatan. Saya berposisi di penjuru paling kanan pasukan 17. Halo Abi. Perkenalkan, nama gue Rishad Nabil, Paskibraka tingkat Kota Tangerang Selatan tahun 2021. Untuk posisi di Paskibra adalah Danton pasukan 17. Keren banget nih Riset, Danton nih. Gokil. Lanjut ada Halo, nama gue Ipti, Paskibraka Banten 2021, berposisi di 17, pasukan 17. Halo Ipti. langsung aja nih. Kita mungkin mau nanya-nanya beberapa Iya, pertanyaan kita nih mau sama teman-teman ngobrol-ngobrol kita aja nih gitu ya, ngobrol-ngobrol. Boleh gak? Boleh gak nih? Iya, boleh banget. Di tuh. mic dong kak ngomongnya kak. Boleh. Aku Boleh gak kedengeran banget. kalau gak ngomong di mic. Karena kita pakai mic kabel nih. Boleh ya, kita nanya-nanya dulu nih. Mungkin gimana perasaan lo bisa wakilin sekolah jadi paskibra nih? Kayaknya sebelum itu kita lupa ngucapin selamat Oh dulu kali iya, ya ke selamat mereka. kepada teman-teman kita nih yang bertiga nih. Tepuk tangan dulu dong. Tangan dulu. Selamat udah kemarin sukses banget Iya, 17-annya. keren sih. Gua Keren nonton banget, live-nya, ada Lu live-nya soalnya nonton, live lu YouTube. nonton beneran nih? Enggak sih. Parah banget. Keren banget, keren. Jadi lu gimana sih perasaannya kalau udah jadi paskibra itu? Sedih apa gimana? Perasaannya campur sih, ada senang, ada sedih, terharu, karena suatu kebanggaan sendiri sih bisa mengibarkan sang-saka merah putih. Apalagi mewakili sekolah gitu ya. Iya. Kalau lu gimana, Bi? Oh iya, bangga sama diri sendiri sih. Dan seneng juga udah bisa udah dapat kesempatan buat ngibarin di Tangerang Selatan gitu. Ya gitu. Kalau Ipti gimana Ipti? Seneng sih, soalnya kan nggak semua orang gitu kan, jadinya ya kayak keren aja gitu. Keren. Keren. Keren banget. Gimana cerita dulu dong waktu itu pas 17-an tuh ada cerita apa gitu, cerita kayak lucu atau kayak kalian dimarahin kayak sama ininya. Ya, jadi kita yang buat tingkat Tangerang Selatan itu kita karantina mulai dari tanggal 3 Agustus kita datang ke hotelnya. Di tempatnya tuh di Hotel Marilyn di BSD. Habis itu kita mulai latihan tanggal 4 sampai tanggal 16. Amin satu. Ya, H-1 itu kita masih latihan setengah hari. Dah tanggal 17 kita langsung pengibaran. Kalau gue tuh Banten ya, itu tuh kayak rada dadakan gitu pengumuman kayak kapan karantinanya gitu kan. Terus jadinya cuman H-5 itu tuh langsung ke Banten, terus ya udah latihan gitu. Terus lu awalnya tuh gimana sih dikasih tahu siapa kok bisa jadi paskibra gitu? Bisa mau jadi paskibra? Kenapa bisa Kenapa kepilih dari sekolah? Jadi awalnya itu kita lagi selesai ujian, ada ujian praktek. Nah habis itu kita ditanyain sama misternya. Pertama dari tinggi badan, karena kita belum pernah ketemuan kan, belum pernah offline juga. Oh iya kan online Iya. mulu Jadi ya. kita nih bisa offline nih sekarang. Asik Iya. banget nih bisa offline. Ih, Jarang-jarang juga nih. jarang-jarang nih. Terima kasih Gistukes. Gara-gara Gistukas nih kita jadi Iya. ketemu. Asik banget. Jadi ditanyain untuk tinggi badannya berapa, terus ditanya juga apakah berminat untuk masuk paskibraka tingkat kota. Lalu ya karena ada pengalaman baru juga kan, ini suatu hal yang jarang-jarang juga, langsung ke seleksi. Jadinya mungkin kesempatan sih buat mencari pengalaman baru. Itu kalau dari saya. Emang kalau tinggi badannya harus berapa tuh kalau mau ke paskibraka kota atau gimana gitu? Kalau nggak salah yang laki-laki 170. Oh, 163. Oh iya, 163 ke atas kayak maksimal 180. Yang Putri Yang Putri 165 kan.
Gimana Oh, maksudnya yang putri berarti- 165 yang itu Yang 163? putra 170 lebih gitu sampai 180, yang putri Yang putri 165 sampai 175 apa ya? ya Apa palingan 170 ya? sekitar situlah. Terus waktu itu lu langsung nerima tawaran itu Langsung apa gimana? mau gitu Apa maksudnya. lu mikir-mikir dulu, lu Ya, masih ragu apa gimana? awal-awal sih mikir-mikir dulu, tapi nggak lama sih soalnya kalau gua tuh udah punya pengalaman di Paskibra udah sejak SMP, jadi cuman mikir-mikir mau atau enggak. Oh iya, gokil. Kalau lu gimana, Kalau Sat? iya kalau Rishad sama Ipti gimana, kayak udah tahu nggak sih Paskibra tuh kayak gimana? Nanti kalian di karantina tuh ngapain aja gini-gini. Dulu tuh yang masih pas pertama kali gue pikir tuh, karena setahu gue tuh Paskibra tuh agak keras latihannya. Karena ada pernah dengar Paskibra itu latihan tuh semi militer. Jadi mulai agak ragu-ragu nih ikut apa enggak ya, ini latihannya keras apa enggak ya. Dan akhirnya karena tadi kesempatan tuh cuma sekali seumur hidup. Nah, itu jadinya alasan jadi gua mengikuti Paskibra ini. Kalau gue tuh ya ditawarin nih sama Mr. Fikri kan. Tawarin mau ikut Paskibra nggak nih, tingginya kan 106 gitu, cukup pokoknya. Nah terus nanya ke ibu gitu, ikut nggak ya gitu. Ya udah ikut aja, ya udah jadinya ya Mister ya udah aku ikut deh gitu. Tapi kalau dari orang tua gitu ada ini nggak kayak hambatan gitu, misalnya pertamanya nggak dibolehin terus tiba-tiba kamu bujuk-bujuk gitu baru dibolehin, atau kayak langsung boleh gitu semuanya? Kalau orang tua sih 100% ngedukung sih Kak, karena itu kegiatan yang positif sih. Jadinya didukung pastinya. Iya dibolehin sih. Ya Nggak enggak, ada. enggak ada. Saran pendaftar. Paskib gitu. Iya, Enggak ada. 100% di support. Kalian tuh kan di karantina. Karantina tuh berapa lama? Kantina 2 minggu lebih. 2 minggu kurang ya? Berapa? Jadi dari tanggal 3 sampai tanggal 18. Berarti Tapi 15 sebelum- hari. Sebelum karantina itu udah latihan, udah fully latihan tiap hari ke ini ya kantornya. Oh, enggak. Untuk latihannya sih, jadi sebelumnya itu kan yang diterima untuk jadi Paskibraka tingkat Kota Tangerang Selatan itu ada sekitar 50 orang. Dan 8 itu untuk seleksi ke provinsi. Nah, yang mulai latihan itu yang ke provinsi. Itu 8 orang yang Oh. latihan. Jadi kalian fully baru latihan tuh tanggal 3 itu. Ya, baru yang, banget. Ya tingkat kota ya, baru tanggal 3 itu baru mau latihan. Kalau Hmm. Ipti kan Banten nih, gimana? Tingkat provinsi sama Richard juga waktu itu latihan tuh tanggal berapa ya, pokoknya cuma 5 hari itu latihan. Nah terus seleksi langsung ke Banten gitu kan, terus ya udah diterima, baru itu ke karantina yang Banten itu. Latihannya ngapain aja sih kalian? Latihan fisik kan pastinya. Ngapain aja tuh? Ada tiarap-tiarap gitu sebetulnya. Disuruh push up, disuruh push up. Ya latihan kita pasti bangun pagi ya. Jam 5 kurang gitu. Emang biasanya kalau sekolah nggak bangun pagi? Jam 6, jam setengah 7 kita berangkat ke tempat latihannya di Arhanut, John Arhanut 1 Kostrad, ya kan? Ya. Di situ kita dari pagi awal-awal medical check up, senam, terus dari abis itu kita langsung latihan formasi sama PBB dari pagi sampai sore. Istirahat cuman 2 kali untuk sholat. Gitu. Berarti kalau Ipti Bangun Gimana? pagi-pagi tuh subuh itu tuh peregangan dulu, habis peregangan makan sarapan segala macam, terus baru langsung ke itunya, sama sih kayak latihannya juga tempatnya sama tapi langsung enggak Oh, beda enggak kan? Beda. ya? enggak di gor, langsung ke lapangannya latihannya tuh kayak PBB-nya langsung gitu, langsung formasi gitu. Pas latihannya keras gitu gak sih? Kan pasti sama senior-seniornya kan. Kayak dimarahin atau kayak Kalau dari latihannya sendiri sih dimarahin karena emang kita ada kesalahan yang harusnya itu kita nggak buat kesalahan tersebut. Jadi ya sebagai hukumannya kita kadang suka menanggung push up. Dan disetujui di Paskibra juga kita dilatih sebagai solidaritas kuat, karena bener. ketika ada satu orang buat kesalahan, satu semuanya yang nerima hukumannya. Pernah kesel gak sih kalau kayak gitu? Kalau misalnya ada satu teman kalian nih yang salah, kan jadi semuanya nih yang harus push up.
Kesel nggak? Justru itu sebagai kenangan tersendiri sih. Jadi karena kenangan juga. Oh dulu gini gua tuh dulu di pusat bareng-bareng loh. Jadi solidaritasnya tuh kuat jadinya. Paling banyak push up berapa? Ada paling banyak berapa? Berapa tuh? Paling banyak berapa ya paling? Enggak Sampai banyak sih, sampai 50 gitu ya? aja. Ah, 50? 50 60 gitu. 50. Lu juga? Kalau kita nggak ngitung sih karena Oh, ya karena banyak. ditunggu sampai udah selesai gitu. Ya jadi Ah. udah tinggal push up aja nggak ngitung berapanya. Gitu ya. Terus kalau misalnya di apa namanya? Di seleksinya itu apa yang bedain dari seleksi kota, seleksi provinsi? Yang bedain tesnya itu apa? Penilaiannya. Kalau dari penilaian sih kita kurang tahu ya karena itu ada senior sendiri yang menilai kita. Jadi ya kita tinggal tahu hasilnya aja sih. Oh, iya. Emang kalau seleksi tuh ngapain aja? Kayak apa yang lu tunjukin? Jadi untuk seleksinya pertama itu kita ada tes tinggi badan dan berat badan yang idealnya. Terus kita ada tes fisik, SMAPTA namanya. Ada push up, back up, sit up, shuttle run dan lari. Dan untuk PBB sendiri juga ada untuk di pantohir. Jadi pantauan akhir itu buat sebagai penilaian akhir juga. Itu sih Kak. Terus pas seleksi itu ada kira-kira yang nyerah gitu, ada nggak? Kalau latihan sih kalau seleksi pasti semangat semua sih. Semangat nyerah semua ya? nggak ada Iya dong. masih Pasti lah, semangat, masih masih semangat semangat ya, banget benar. kalau seleksi. Terus kalau misalnya di karantina itu kalian tuh biasanya malam tuh ngapain? Jadi- Boleh keluar gitu nggak? Jadi kalau misalnya malam itu kita ada materi malam dari pukul yang kota ya. Dari kota tuh ada materi malam dari pukul 7 sampai pukul setengah 9. Itu untuk yang kota. Ngapain aja tuh kalau Ngapain materi aja? malamnya? Biasanya materi malam itu kita akan ada evaluasi buat hari ini tuh kita ada kesalahan apa aja, latihan apa aja. Itu kita akan ulang lagi, diulas kembali. Itu sih. Berarti dari pagi sampai sorenya tetap latihan, malamnya Iya. ada kayak evaluasinya Iya, gitu. betul sekali. Siap. Kalau Ifti sama. Sama sih, ya malamnya ada materi juga, terus udah selesai materi langsung tidur. Langsung ke kamar masing-masing gitu. Kan ini ya, kan katanya tadi pasti ada dong kayak dimarah-marahinnya sama seniornya. Iya. Itu kalian pernah ngerasa nyesel gak sih masuk ke Paskibra ini kayak ngeiyain waktu itu Mr. Fikri, tawaran Mr. Fikri? Kalau dari gua pribadi sih nggak pernah nyesel sih karena apa yang senior marahin ke kita tuh pasti buat kita sendiri. Jadi nggak nyesel sih kalau misalnya ditanya nyesel atau enggaknya. Enggak sih, enggak nyesel, kayak have fun aja jadinya, kayak seru aja, apalagi bareng kayak punya teman baru kayak gitu. Iya benar, nggak pernah nyesel juga. Iya. Pasti sama jawabannya. Iya sama pasti semua jawabannya. Terus kalau misalnya kayak ekspektasi lu pas Kibra tuh awalnya apa? Tapi kira-kira lu tercapai nggak ekspektasinya? Kira-kira sesuai nggak sama yang lu pikirin gitu? Ya mungkin dia aja deh. Udah biasa. Bingung ya Abi, ininya apa, jawabannya apa? Kerisat mulu dari tadi. Kalau dari ekspektasi sih ya belum ada ekspektasi sih dulu pas Kibra tuh mikir gimana Waktu cuman awal lu misalnya ditawarin gitu, lu ada ekspektasi, wah gue pasti ntar kayak gini nih, gue pasti gini, gue followers gue naik nih, misalnya gitu. kalau ya, itu- kayak gitu. Kalau kira ada nggak yang lu Followers wah ekspektasinya tercapai gitu? yang ekspektasinya itu pasti mungkin akan keganggu jam pelajaran sih Oh karena iya. itu udah salah satu kepotong kan buat asrama, buat Oh ya gimana tuh pas kepotongnya? Pasti kepotong sebulan kan? Kalian tugasnya jadi lebih banyak atau kayak di dispen gara-gara anak paskib kan? Pasti harusnya gurunya tahu. jadi kalau bagi kita kemarin tuh kita dikasih surat dispensasi sekitar 2 minggu untuk latihan paskibra itu sih. Jadi tugas-tugas mungkin akan didispensasi nilainya. Kalau Ifti gimana Ifti? Iya sama. Kayak jawabannya itu dari tadi itu ya. Iya sama. Iya. Belum ada tugas yang dikerjain, kayak belum berani buka GCR aja gitu. Si takut-takut. Terus kalau misalnya kira-kira lo ada nyesel nggak? Kayak misalkan lu bilang tadi ekspektasi lu bakal ketinggalan pelajaran nih. Nah lu nyesel nggak ikut paskib ini? Iya nyesel nggak jadi ketinggalan pelajaran banyak banget. Sementara teman kalian tuh udah di sini, kalian masih di belakang gitu. Enggak juga sih ya. Malah seneng kali ya. Seneng nggak masuk kelas, nggak masuk kelas. Iya, nggak masuk kelas. Kelas ya. Ya enggak nyesel sih karena kita udah paskibraka jadi worth it lah, worth it. Udah membanggakan gitu Iya. ya. Kalau
Kalau dari saya pribadi sih ini resiko dari seorang paskibra kak, ya itu pasti bakalan ketinggalan ke surga. Keren banget tuh jawabannya. Ya itu juga resiko kita untuk ya kita lebih semangat lagi belajarnya sih. Terus lu kira-kira udah ada belajar belum? Ini kan udah kelar nih, udah kelar 17-an nih. Kira-kira lu udah mulai menyicil kerjaan lu yang ke pending kemarin apa gimana? Untuk nyicil sih masih belum ya, karena masih belum sempet juga. Mungkin mulai besok sih kita akan Besok bener ya besok ya. ya bener besok kita akan Belajar ya besok ya. ya, akan push bener-bener pelajaran yang ketinggalan kemarin. Kalau misalnya kan ini keras nih kan paskibranya ini. Ini gak sih kayak tiap hari lu harus kayak dimarahin lagi kayak ditegasin lagi gini-gini. Pernah ngerasa jenuh gak sih pas di karantina itu? Ya, Apalagi kan kayak jauh dari keluarga, apalagi nggak bisa megang HP kan, disita. Gimana tuh? Pernah jenuh nggak? Gak megang HP tuh bikin kita kayak lebih fokus. iya. Latihannya paskibra. Terus kayak apa ya? Ya gitu sih. Coba Abi gimana Abi? Ya jenuh ya mungkin kadang-kadang, tapi ya pas latihan hal-hal kayak gitu nggak terlalu dipikirin sih, karena kita udah fokus sama latihan, sama fokus buat ngesuksesin pengibaran itulah, jadi nggak terlalu dipikirin lah, nggak terlalu kerasa. Kita ngebahas nih paskibra tuh keras. Paskibra kira-kira yang selama lo alamin dari ini berapa 2 minggu ya? 2 minggu ini ada yang funnya nggak? Ada yang menarik gitu, yang lucu lah, yang asik deh pokoknya. Wah, Tadi kan kita bahas cerita lucu deh, ada nggak kayak episode lucu yang kayak misalnya pas lu latihan ada gimana gitu? apa Syed? yang banyak cerita sih Syed emang. Nggak juga sih, itu mah sama aja. Jadi salah satu hal yang serunya itu adalah ketika kita lagi yel-yel, karena di situ tuh kita akan ngeluarin unek-unek kita dengan cara cak-cak bersama, nyanyi bersama. Itu salah satu jadi yang fun banget sih, kenangan juga buat kita di paskibra ini. Iya sih, yel-yel yang paling kayak excited gitu kan. Terus paling kalau lucu nih, gue tuh di sana panggilannya martabak. Kenapa? Nah itu nggak tahu tuh. Awalnya tuh kan nanya kakak seniornya, orang tua mau diundang gak nih? Terus gue tuh kayak yang nyaut, kalau diundang tuh buat apa gitu kan, ditanya, gue nyaut sendiri buat jemput. Terus seniornya tuh langsung kayak, oh kamu mau pulang? enggak gitu. Terus enggak, terus ya udah ntar kalau orang tua kamu kesini bawa martabak ya, jangan lupa gitu. Ya udah, terus jadinya gue tuh senior pada manggil gue tuh martabak, itu tuh si martabak gitu. Aduh. Ada lagi nggak cerita-cerita lucu nih? Biar kayak yang mau ikut paskibra tuh kayak nggak takut gitu loh. Paskibra tuh sebenarnya seru loh gitu. Oh, kalau dari gua coba aja dulu, karena ya karena orang-orang pasti mikirnya paskibra tuh keras, paskibra tuh semi militer, latihannya suruh push up mulu. Tapi ketika kita udah coba, oh paskibra tuh seru ternyata, ketemu teman baru, ketemu ilmu baru yang kita nggak dapetin di sekolah atau di mana-mana. Jadi coba dulu aja sih itu kalau misalnya dari gua. Iya, pasti banyak lah nanti pengalaman yang seru-seru yang kalau kalian ikut paskibraka ya, pasti nanti punya memori-memori yang sendiri yang bikin kayak kangen gitu ya, pasti ada lah ya. kira yang lo kangenin tuh apa? Ada nggak yang lo kangenin, entah itu Sama acara atau orang? Mungkin orang. Ya, mungkin orang. Yang gua kangenin sih tadi kalau misalnya kita dikum bareng-bareng, karena itu udah jadi salah satu solidaritas kita sendiri di paskibraka. Terus mungkin juga yel-yel sih, karena di situ tuh kita nggak kenal malu, kita nyanyi, kita keluarin suara kita keluarin unek kita. Jadi itu suatu kenangan tersendiri sih bagi gua. Iya, ya lagi mikir. Ya pokoknya kebersamaannya itu kayak bareng-bareng ya, yel-yel,
Ya kan karena pandemi gini kita jarang ketemu orang dan pas di sana kan kita ketemu tiap hari jadi nggak kerasa sepi gitu kan, kadang-kadang juga jenuh di rumah mulu ya, nggak ada temen, sedih. Terus kalau ini kan pandemi, ada hambatan gitu nggak kalau misalnya pandemi ini? Yang berbeda dari misalnya tahun-tahun sebelumnya gitu kan, pasti pasti ada yang beda dong. Misalnya yang kita pakai masker atau jaga jarak gitu, kira-kira ada nggak? Ya paling jadi itu aja, karantina tuh lebih dikit, padahal menurut gue tuh kayak kurang segitu tuh, cuma 5 hari karantina itu tuh kayak ke chemistry-nya tuh kurang sama yang teman-temannya juga gitu kan, kayak pengen lebih lama nyari apa pengalaman yang banyak lagi, terus pakai masker juga, ngap. Buat latihan lebih berasa sih nafasnya, Iya. susah tuh nafas. Gitu. Kalau teman-temannya gimana nih? Kan pasti baru ketemu kan, baru ketemu banget karena corona kayak gini pasti kayak seleksinya dikitin gitu kan. Gimana teman-temannya, pada baik gak? Pada seru-seru gak? Atau kayak ada yang nyantol gitu ceweknya? Wah, hal itu nggak ada sih kayaknya Kak. Nggak ada, bener ya nggak ada ya? Nggak ada dong. Nggak ada banget nih. Iya bohong. Karena kita fokusnya Mas Gibran nih. Kita nggak percaya. Gimana, Iya. ceritain dong teman-temannya gimana? Temen-temennya seru sih. Solidaritasnya udah ketemu, chemistry-nya udah dapet, jadi kita tinggal latihan terus untuk pengibaran. Ya itu sih Kak, kalau tanya temen-temennya. Iya, temen-temen di sana ya semuanya seru-seru sih, positif, semuanya nggak ada yang kayak ngomel-ngomel gitu, enggak, mereka semua ya orang ya mereka Care semua gitu iya, kan temennya gitu, iya, gitu iya, kayak thank you. iya benar, anehnya Iya. tuh teman paskib tuh lebih kayak positif, saling support Iya, saling support, ya itu deh. Iya. Terus kalau misalnya kan dari tadi berkesan di acara nih, berkesan di hati, gue masih nggak percaya kalau nggak ada yang berkesan di hati Ini nih. nggak percaya banget Ada nih nggak Rishad. Temen yang cowok juga nggak apa-apa berkesan di hati kan, nggak mesti Iya, siapa tahu ini, jadi iya. jadi kayak Gua temenan deket banget gitu. Kalau ditanya berkesan atau enggak sih, pasti berkesan semua ya, karena udah Semua ada atau ada satu gitu yang berkesan semua, banget. semuanya nih Kak. Oh, Karena semuanya. ada memori tersendiri sih, jadinya itu yang bikin semuanya tuh sangat berkesan di hati sih Kak. Jadi mulai kita baru sekitar beberapa hari udah pergi dari asrama, itu tuh udah jadi suatu apa kesedihan tersendiri Kak, yang awalnya Jadi kita kangen. iya, yang awalnya rame banget, bangun-bangun udah ketemu, sekarang bangun-bangun udah di kamar sendiri, udah mulai acara sendiri gitu kan. Kalau Ipti gimana? Ada teman-teman cowoknya ada yang ngedeketin gak atau kayak apa gitu? Ngajak kenalan, ngajak ini. Gimana tuh? Ya paling gimana ya, nggak ada sih, semuanya temen, kayak temen bener-bener temen. temen pure, kayak mau gimana juga ya temen, kayak nggak ada baper-baperan di sana tuh, nggak boleh juga. Gak boleh. Gak boleh. Ingat guys, masuk paskib buat paskib, jangan nyari jodoh guys. Iya, gak boleh pacaran di paskib. Nggak boleh pacaran di paskib ternyata. Terus kalau misalnya di karantina itu lu makannya dikasih kan? Lu boleh bawa. Kayak LDKS gitu gak sih, Iya, kayak makannya LDKS. kayak makannya 10 menit, 5 menit atau kayak santai aja makan. Untuk makanannya pertama kita dikasih nasi kotak ya, karena makanannya itu udah ada dari dinas kesehatan, jadi makanan udah diatur oleh organisasi tersebut. Dan untuk bawa makanan dari luar tuh kita nggak dibolehin Kak, karena takutnya itu jadi suatu penyakit bagi kita sendiri, mungkin karena ada kelebihan sesuatu. Tapi kayak kalau makanan dari orang tua gimana? Mereka boleh kayak nitipin lo makanan gitu atau Oh, enggak? itu nggak boleh juga Kak, karena udah diatur sendiri oleh dinas kesehatan tadi, jadi udah ada porsi-porsinya tersendiri buat kita itu Kak. Kalau lo lapar tengah malam gitu gimana? Boleh keluarga dari karantina kan di hotel nih. Iya. Kayak misalnya di samping hotel ada warung gitu, lo nggak boleh keluar. Pertama kita tuh kalau misalnya kita nggak ada kegiatan, kita nggak boleh keluar kamar Kak, jadi kita harus di Oh, kamar boleh. terus ya. Kalau di kamar tuh sendiri-sendiri atau kayak berdua? Kalau di kamar, kalau di tingkat kota sendiri Kak, mungkin beda dengan provinsi. Enak banget tuh sendiri-sendiri kamarnya. Nggak Kamu gimana? enak-enak juga sih Kak, karena bosan sendiri juga Kak. Nggak ada teman Kalau cerita aku juga. berdua udah gitu, gue juga sekamarnya tuh bukan yang satu Tangsel juga loh, jadinya beda lagi. Ya, karena lu Banten ya banyak ya gitu ya. Iya, makanya. benar-benar. Terus kayak sendiri tuh nggak bosan banget gitu. Lu nggak pernah ngeluh nggak selama lu jadi paskib, selama lu karantina gitu. Tapi bukan masalah
hotel atau apa kamar karantina, tapi selama lu paskib ada keluhan gitu nggak? Kalau keluhan sih mungkin karena kita awalnya diem, jarang latihan, jarang olahraga, pas paskib tuh kadang suka kram kakinya karena ototnya kaget mungkin. Jadi itu mungkin ya satu pas itu sih. Iya. Apa tadi? Keluhan. Blank. Iya, iya itu. Pas awal-awal saya gue juga sempat tumbang, sempat pingsan soalnya karena iya shock soalnya sebelum ini kan kita nggak ada latihan sama sekali. Jadi dari nol harus tiba-tiba latihan yang non-stop gitu ya. Jadi harus dibiasakan ya. Iya sebenarnya pembiasaan kan. Kalau gue malah lupa gerakan ya pas awal-awal. Terus gue tuh kayak di private sendiri lupa gerakan langkah tegap maju. Kayak aneh banget. Kok bisa gitu? Karena kayak udah kelamaan nggak latihan. Terus tahu-tahu latihan lagi tuh gimana? Kagok Kagok iya. ya. Terus lu Abi katanya lu sempet tumbang tadi lu bilang. Terus lu gimana itu? Tetap lanjut latihan apa gimana? Ya, abis itu tetap lanjut latihan sih, cuman minum air putih aja udah, terus lanjut latihan. Sebenarnya enggak lah. Abis itu sebenarnya cuma pusing doang, tapi sempet nggak kuat banget gitu, jadi berhenti dulu, istirahat dulu. Abis selesai istirahat ya balik latihan lagi. Gue mau nanya ini doang pas pengukuhannya. Itu rasa kalian gimana sih, kayak nih gue bener-bener paskib Ya, nih. lu waduh gua paskib. Iya gitu. paskib banget Wah, nih paskib. gue di Paskib. iniin. Gimana tuh perasaannya? Pas pengukuhan tuh sama siapa sih? Siapa yang iniin kalian? Jadi pas pengukuhan itu kita dikukuhkan oleh wali kota Bapak Benjamin Daphni dan wakilnya Haji Pilar Saga. Nah, di situ tuh perasaan kita tuh terharu banget sih Kak, karena yang awalnya kita namanya capaska, calon paskibraka, udah jadi Bener. paskibraka. Itu udah jadi suatu kehormatan tersendiri juga sih Kak. Ada yang nangis gak sih? Kayak saking terharunya gitu. Kalau nangis sih kayaknya kemarin nggak ada sih Kak. Cuma terharu aja sih. Terharu aja. Terharunya pas itu ya, pas selesai ngebarin baru terharu ya. Ya guys ya. Iya. Gimana, kenapa tuh terharunya? Ya, terharunya ya karena itu udah tugas negara Kak. Jadi iya udah kelar tugas negaranya buat kita berdua ini ada tugas pengibar di pagi. Jadi paskibra itu ada dua pasukan, ada pasukan buat pengibar dan pasukan penurunan. Nah, kita berdua ini satu pasukan, yaitu di pasukan pengibar. Dan pas kita selesai mengibarkan bendera merah putih itu udah jadi suatu kayak wah, udah selesai nih tugas kita nih sebagai paskibra. Tinggal kita berharap kepada pasukan yang penurunan. Pagi kita juga belum tahu kita mengibar ya. Kalau Ipti gimana? Iya paling pas selesainya tuh pada nangis semuanya, terus iya apa sih, Kayaknya kita perlu satu orang lagi nih jadi paskibra sore, kan kita nggak tahu paskibra sore itu gimana. Ya kan pada pagi semua kan paskibra, kita perlu kayak satu orang lagi nih, mungkin dari adik-adik kelas kita nih mau jadi paskibra ya kan. Iya bener. Jadi kalau bisa tuh semuanya ada paskibra. Iya biar kita tahu nanti pengalamannya Iya, gimana pengalaman pas sore sore kan. karena sore sama pagi pasti beda. Iya, siapa tahu Kalau sore sorenya tuh hujan gitu kan. Iya Iya. bener, iya. Siapa tahu hujan. sorenya hujan atau sorenya lebih panas kan kita nggak tahu. Iya, kita nggak tahu. Mungkin banyak pengalaman. Terus pas lo dikukuhkan itu lu pakai baju ini kan, baju paskibra kan. Nah, itu ada apa aja sih di atributnya itu? Jadi kita mengenakan baju PDU, pakai dinas upacara. Jadi untuk di pertama ini kita ada namanya evolet berwarna hijau melambangkan paskibra. Terus kita di dada kiri ada namanya MPG atau LK. Terus untuk pria ada sabuk buat baju dan itu ditutupi oleh namanya candid ya. Beda lagi tuh mah. Candid yang warna hijau. Gitu. Terus seragam bajunya itu dipakainya itu latihan pakai seragam gitu nggak? Apa pakai baju bebas gitu? Kalau seragam itu beda-beda. Jadi setiap hari kita dikasih satu PDL warna merah. Terus kita juga bawa PDL putih sendiri. Itu buat yang kota ya.
mungkin berbeda dengan provinsi lagi. Iya, dapat baju olahraga sendiri. Nanti kita latihan tuh pakai baju olahraga, dikasih tuh baju, topi sama baju batik gitu kan. Sama sepatu juga, iya. Tapi berarti tuh dikasih cuma satu style doang. Kan sekalian tiap hari ini ya. Tuh nggak dicuci itu setiap 1 bulan itu. Itu udah tugas kita mencuci sendiri Kak, nyuci, Oh. jemur, setrika itu kita udah tugas kita sendiri. Berarti di hotel tuh lu malam-malam lu nyuci baju gitu. Ya, jadi kita pulangnya kan, jadi kita berangkat itu sekitar jam 6:30 mulai ke tempat latihan dan balik itu sekitar pukul 5 sore. Nah itu tuh kita langsung siap-siap, langsung bersih-bersih mandi, sholat bagi yang belum. Terus abis itu kalau misal sempet kita langsung cuci baju. Kalau nggak kering gimana tuh pagi-paginya? Ya itu kita langsung ya risiko sendiri sih Kak, kenapa kita nyucinya. Kadang nyucinya kan ada yang malas-malasan dan numpuk nyucinya jadinya kadang nggak kering, itu udah jadi risiko kita sendiri sih. Tapi Tapi ada nggak? kalau adanya sih, kalau dari gue pribadi nggak ada sih. Gue kering semua karena dicucinya malam, besok malamnya udah kering. Oh. Kenapa? Apa lagi? Mau nambah apa lagi? Udah nggak ada, udah cukup. Kalau Ipti gimana Ipti? Ada nggak yang di Banten yang kayak bajunya nggak kering gitu, terus dia basah-basahan pagi-paginya? Nggak ada, karena aku kan cuma 5 hari ya. Jadinya itu tuh baju pas-pasan pakai PDL hari ini, terus pakai nggak ada cuci mencuci, jadinya ya pakai lagi itu lagi. Cuman semprot disinfektan, terus parfum dibalik, taruh di kamar mandi, udah. Iya bener sih. Iya. Karena kalau ngejemur di kamar kan lu nggak boleh keluar kan. Mau nge-laundry Ya, juga nggak bisa kan. Agak susah. Iya, agak susah emang. Iya, emang itu challenging di Paskibra gitu. Terus lu kira-kira menurut lu kan udah pengalaman nih. Kira-kira kalau misalnya ada adik kelas kita mau ikut tuh, kira-kira yang perlu disiapin tuh apa? Mulai dari mental atau apa, fisik, lu bisa jelasin semua nih. Jadi kalau misalnya buat seleksi pertama siapin fisik sih. Fisik itu harus dituin karena fisik juga jadi salah satu penilaian penting bagi masuk atau enggaknya Paskibra. Terus yang kedua mungkin mental, karena kalau misalnya orang mentalnya udah takut duluan, itu pasti nggak bakal lolos. Terus juga diubah mindsetnya yang awalnya Paskibra keras, gue pasti bisa gitu. Tambahin ya Abi, jangan sama-sama aja dari tadi. Apa itu tadi? Apa yang udah? Ya, apa lagi ya? Bingung juga. Ya, Kesan-pesan deh. Apa kayak misalnya adik-adiknya tuh mau masuk Paskib harus persiapin apa? Ya harus, ya fisik mental juga. Kalau udah punya pengalaman Paskibra juga udah lebih bagus kan, jadi nggak dari nol gitu. Juga sering-sering olahraga di rumah biar nggak kaget juga pas lagi latihan ya. Terus ya pasti harus yakin kalau mau masuk Paskibra. Jadi jangan tengah-tengah, jangan pas sudah masuk malah nggak jadi gitu ya. Kalau Ipti gimana Ipti? Kalau dari gue sih paling ya coba aja dulu, karena gue juga pas awal masuk sini nggak ada persiapan mental apa-apa gitu, tahu-tahu masuk terus nyaman sendiri, jadi ya udah Tahu-tahu keterima gitu tahu-tahu ya. keterima. Padahal niatnya cuman ya udah coba aja lah ya gitu, ya udah lah ya. Terus kalau misalnya ada adik kelas nih mau ikut, kira-kira lu ngasih semangat gimana gitu, kira-kira belajar, mungkin lu nerima belajar gitu, ada yang mau ikut gitu, lu nerima nggak? Pastinya nerima sih, pasti kita juga ngebantu adik-adiknya Ayo karena dong. kita sendiri juga udah berpengalaman, kita juga sedikit tahu sih apa sih jadi aspek penilaian tuh kayak gimana sih. Nah pasti kita bakal bantu sih adik kelasnya. Ya jadi kalau dia mau bantuan jangan takut nanya ya. Jangan sungkan nanya ya. Jadi tanya-tanya aja, nanti kita bantuin. Nanti apa yang bisa kita bantu ya kita bantuin ya. Tanya itu kemana? Kalau misalnya kita kan online nih, kan tanya-tanya, mungkin bisa kita kasih Instagram, ya Instagram kakak-kakak kita nih, kasih dong. IG gue Rishad.n, di follow sekalian. Kalau gua th_abirama pakai HABHIRAMA. Gue _Ibtihal_M ya.
Terus kalau lu udah kelas 11 nih kan, semua udah kelas 11. Terus kalau kelas 12 tuh nggak boleh lagi ya jadi paskibra? Iya nggak boleh. Nggak boleh, nggak Nggak boleh. Ya? boleh, cuman kelas 10 aja. Jadi masih banyak yang belum tahu juga nih apa sih bedanya paskibraka dan bedanya paskibra. Jadi paskibraka itu pasukan mengibar bendera pusaka. Jadi hanya bisa dilakukan sekali yaitu di kelas 1 SMA. Dan itu dilakukan di 3 tempat yaitu di kota, provinsi dan nasional. Dan kalau paskibra itu bisa dilakukan di kecamatan atau di sekolah tanpa mengenal umur. Itu perbedaannya. Jadi kita kalau misalnya kita udah ngelakuin, kita nggak bakal bisa ngelakuin lagi. Mungkin lu ada mau ucapan terima kasih gitu ke siapa yang telah membimbing lo, yang telah membawa lo ke sekarang ini nih, lo udah membanggakan sekolah, membanggakan keluarga. Mungkin ada yang lu mau ucapin terima kasih gitu ke siapa? Kita mau terima kasih banget pertama tuh buat Mr. Fikri karena yang udah ngebikin jalur kita buat ke paskibra ini kan. Iya betul. Terus sekali. Kak Reja juga yang udah ngebantu banyak banget. Terus juga kepada senior-senior atau kakak pelatih yang udah ngebimbing kita sampai saat ini kan. Terus teman-teman yang udah nge-support, apalagi orang tua nih yang paling kekuatan utama kita bisa sampai ke saat ini. Ya. Namanya sisa-sisa. Udah diborong. Iya, bingung juga kan jawabnya apa. Ya Mr. Fandi juga. Udah Mr. Fandi juga ngebantu latihan ya. Ya semuanya lah, pelatih, guru-guru, orang tua, keluarga yang udah nge-support kita semua. Ya itu terima kasih banyak lah. Oke, terima kasih banyak ya semuanya ya. Apalagi nih, ada lagi nggak yang mau ditanyain? Apa ya? Atau kayak apa lagi gitu kesan-pesan dari kalian? Atau misalnya kayak adik-adiknya nih masih ragu kalau mau masuk paskib, kayak takut nih nanti di paskib nanti dimarah-marahin terus gini-gini, jadi takut. Menurut kalian tuh itu suatu hal yang harus ditakutin ya sih kalau udah masuk paskib tuh? Kalau misalnya buat pikiran utama sih wajar ya, karena paskibra itu emang dikenal dengan keras latihannya. Tapi kembali kayak yang gue bilang tadi, coba aja dulu, karena tanpa kita coba itu kita nggak bakal tahu ke depannya bakal kayak gimana. Itu sih buat yang mau nyoba paskibra tapi masih takut gitu. Terus kita tuh ada eskulnya nggak sih Kak? Paskib Gak belum ada ya karena belum ada online. kalau Terus eskul. kira-kira lu mau ngadain eskul nggak? Kalau misalnya nih lu dikasih kesempatan sama guru-gurunya nih, kamu kalau misalnya ini Mister bikinin eskul, nanti kalian yang ngajar gitu, kira-kira lu mau nggak? Siapa tahu banyak nih adik-adik kelas kita yang mau jadi paskib. yang tertarik jadi paskib. Pasti mau sih, karena ya karena GIS ini juga udah ngirimin beberapa orang kan, termasuk kita. Nah semoga aja gitu bisa bertahan lama sih, kalau bisa selamanya GIS selalu Amin. ngirimin. Semoga aja sampai ke nasional kan nanti. Amin, Semoga amin, tahun amin, depan. amin. Harus ramai pokoknya nanti kalau ada eskul paskib. Rame tuh guys, katanya harus rame, Iya, join harus rame. paskib GIS tuh Serpong. Oke. Bener-bener. Tadi mau ngomong GIS tuh cash tadi. GIS tuh cash. Terus apalagi ya? Apalagi dong? Ini kita Lu mau tutup. Apalagi ada yang mau disampaikan lagi nggak nih sama guru-gurunya gitu, atau ya misalnya kakak seniornya, kakak senior paskib nih, siapa tahu kan ada yang nonton nih GIS to Cast, kakak seniornya bilang makasih, atau kayak kakak ini tuh galak tau tapi kayak nggak apa. Enggak lah, enggak ada yang galak-galak amat sih. Sewajar-wajarnya lah. Ya terima kasih lah sama Kak Reja, Mr. Fikri, Mr. Fandi, Mr. Rahmat, semua dari Global Islam School yang udah nge-support kita dan ngebantu kita sampai sini, sampai jadi paskibraka, udah ngasih kita kesempatan, udah ngasih kita tempat untuk latihan. Ya sekian. Kalau pesan dari saya terakhir, kalau misalnya kalian masuk paskibraka, saya yakin, saya jamin nih, gue jamin lu gak bakal nyesel sih pasti masuk paskibra. Usah, Nggak bakal nggak akan nyesel. nyesel. mungkin dari Ibti ada tambahan pesan-pesan terakhir nih. Iya benar, coba aja dulu karena ya itu. Iya dari tadi itu. Gak nyesel ya, coba aja dulu karena gue juga awalnya coba-coba. Terus kayak punya kenangan tersendiri, kayak gue tuh seru aja. Jadi ya udah. Gokil. Tepuk tangan dulu dong buat teman-teman kita yang bertiga nih.
Gila nih studio rame juga ya ternyata. Rame banget nih Iya, yang rame nontonin banget nih. kita. Wah, kalian kalau misalnya belum tahu nih, buat yang belum tahu nih, studio kita nih di perpusnya GIS Serpong. Jadi ini ada buku-buku juga. Kok jadi skulptur ya? Jadi skulptur kita. Oh iya kan, lihat. Tuh tenang katanya duduknya jangan Iya, goyang-goyang. oke, siap. Tegang siap. banget sih Pak. Mungkin itu aja kali ya untuk Iya, episode kita- hari ini. Kita udah ngobrol-ngobrol banyak banget tentang Paskib nih sama Teman-teman Paskibraka kita ya berarti. Jadi yang dapat gua ambil tadi, kalau lu mau lakuin sesuatu lu coba aja dulu. Pasti lo Iya. bisa. Lu jangan takut, lu yakin, harus lo coba dulu. yakin lo bisa gitu. Pasti bisa. Benar-benar. Kalau lu nggak yakin pasti ya nggak bakal bisa. Apa sih ini? Apa sih? Ya udah. Makasih Kita banget tutup ya aja. udah Thank you, udah udah ngeluangin datang. waktu Thank buat kita di you. sini buat Gistukas. Semoga Gistukas. kalian semua sukses ke depannya. Iya. Sukses kelas 11-nya. Amin, Amin. Semoga Gistukesnya sukses juga. Ya, kita bisa Amin. ngundang lagi nih, ngundang siapa tahu banyak yang kita undang di sini nih, kursi terhormat nih. Udah, mungkin Oke, itu guys. aja. Sampai jumpa di Gistukes episode selanjutnya. Dadah. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.